Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 5 berkas sengketa gugatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan oleh pemohon gugatan atau penggugat PT Hin Ming Hua Engine sebanyak 5 berkas gugatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah agendanya dari tergugat untuk menyampaikan, menunjukkan ke majelis di sidang hari ini terkait dengan surat atau dokumen nota dinas ya. Silakan tergugat sudah disiapkan, bisa ditunjukkan. Baik Yang Mulia, kami sudah menyiapkan Yang Mulia 2 nota dinas permohonan perpanjangannya dan 2 nota dinas persetujuannya Yang Mulia. Ya, Apakah bisa kami tunjukkan di depan kamera saja atau bagaimana Yang Mulia? ya silakan coba. Bisa di Ini adalah nota dinas permohonan pertama Yang Mulia. Ditandatangani oleh Bapak Setia Junaidi pada tanggal 8 Mei 2024 Yang Mulia. terus persetujuannya. Ini persetujuannya ini Yang Mulia. Ini persetujuannya Yang Mulia, kami sudah ada langsung, jadi tanda tangannya tidak basah Yang Mulia, menggunakan QR code Yang Mulia. Ya. Ya, ini yang perpanjangan sampai tanggal 12 Agustus 2024 Yang Mulia. Kemudian nota dinas permohonan yang kedua, ND 68 ditandatangani oleh Pak Setia Junaidi juga Yang Mulia. Ya. Ini diajukan sampai tanggal 12 September, kemudian disetujui juga Yang Mulia dengan oleh Kepala Kanwil juga Yang Mulia Pak Rusman Hadi. Di nota dinas persetujuannya di ND 1283 Yang Mulia pada tanggal 12 Agustus dengan menggunakan QR code juga Yang Mulia. Nadine Kemenq. Demikian Yang Mulia kami sampaikan. Ya, kemudian sebelumnya juga ada pertanyaan dari majelis terkait pada saat masa perpanjangan ini dari tim pemeriksa atau tim audit masih ada pemeriksaan lapangan atau sudah sepenuhnya pemeriksaan di kantor? Baik Yang Mulia, Jelasan. terkait pertanyaan majelis Yang Mulia, kami menyampaikan juga bahwa ada surat tugas lapangan 3 Yang Mulia. Pekerjaan lapangan ST 93 12 sampai dengan 26 Februari 2024. Kemudian ST 150 di 4 sampai dengan 8 Maret 2024. Kemudian juga satu lagi ST pekerjaan lapangan Yang Mulia, ST 248 di 22 sampai 26 April 2024. Itu saja ST pekerjaan lapangannya Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik ya, ini agenda sidang hari ini. Tadi kemudian untuk kopinya atas ND tadi udah pernah diserahkan ke majelis ya, tergugat. Untuk ND perpanjangan kami pernah menyampaikan pada awal persidangan Yang Mulia. Ya, nanti
mungkin bisa dicek yang mulia, tapi untuk ST yang tadi saya sampaikan, baru ST 93 saja sih yang sudah disampaikan, mungkin ST yang 248 dan ST 150 belum kami sampaikan yang mulia. Ya nanti dikirimkan ke majelis ya, sama yang nota dinas perpanjangan tadi juga minta dikirimkan ulang ya. Baik Ya, yang mulia, terima kasih. ya nanti terkait dengan nota-nota dinas ini, ya nanti majelis yang akan menilai ya penggugat. Sekarang majelis kita agendakan rencana terkait dengan permohonan penggugat terkait dengan ahli. Ini seperti apa gambarannya penggugat terkait dengan ahli yang akan didatangkan biar majelis alokasikan waktunya. Silakan penggugat terkait dengan ahli seperti apa? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat menyampaikan untuk menghadirkan 3 ahli majelis, ya, penggugat perlu mengklarifikasi terlebih dahulu majelis supaya penggugat mempunyai cukup informasi ketika menghadirkan ahli nanti. Nah, yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan tergugat tadi majelis. Tadi tergugat mengatakan bahwa tergugat itu sudah memperlihatkan ND 36 permohonan pertama, lalu kemudian persetujuannya adalah ND 740 ya. Itu tidak ada tanda tangan basahnya majelis, hanya QR code saja ya. Kami coba melakukan scan, itu tidak bisa majelis. Jadi mohon itu disampaikan majelis ya, apakah memang bisa di SharePoint ya, atau memang bisa dihadirkan di muka persidangan ya, karena tanda tangannya bukan tanda tangan basah ya. Kalau itu QR code harusnya bisa di scan ya, untuk membuktikan keabsahan ND 740 ya. Itu perpanjangan yang pertama majelis ya, dari 12 Mei kepada 12 Agustus 2024. Yang kedua, ada ND 68 permohonan yang kedua dan juga disetujui dengan ND 1283. Itu perpanjangan yang kedua menurut tergugat dari 12 Agustus sampai dengan 12 September 2024 ya. Itu juga kami belum bisa melakukan scan bar karena memang yang disampaikan oleh tergugat itu bentuknya screenshot ya. Makanya penggugat mohon majelis pada persidangan sebelumnya supaya itu diperlihatkan, diberikan ya di muka persidangan supaya perkaranya terang ya. Bukan hanya sekedar screenshot saja majelis ya. Kemudian itu berkaitan dengan nota dinas majelis. Nah, kemudian yang berikutnya majelis berkaitan dengan surat tugas. Surat tugas ini menurut penggugat ada fakta baru lagi ditemukan majelis. Pada persidangan sebelumnya, tergugat hanya mengakui satu surat tugas, yaitu ST93. Kemudian hari ini, tergugat mengatakan ada ST tambahan 2, yaitu ST150 dan ST248. Itu yang penggugat catat pada hari ini persidangannya. Itu pun juga belum pernah di-upload dan juga belum pernah diperlihatkan aslinya. Pada persidangan sebelumnya majelis, penggugat mohon kepada majelis supaya asli ST itu diperlihatkan. Ya, supaya terang perkara ini. Ya. Sehingga dengan demikian penggugat bisa menghadirkan ahli berdasarkan fakta majelis. Kita tahu bahwa kewenangan majelis adalah judex facti, mencari fakta, ya, bukan judex juris. Oleh karena itu kita ingin membuat perkara ini terang. Penggugat agak bingung, tergugat sendiri yang memperlambat kenapa dia tidak sampaikan ada ST150 dan 248. Ya. Nah, itu menurut penggugat harus dibuktikan majelis. Kemudian sampai dengan sekarang majelis, penggugat hanya menerima surat tugas yang diupload. Sementara tergugat katanya 2 minggu yang lalu pada persidangan sebelumnya tergugat akan menanggapi. Ya. Nah, berkaitan dengan surat tugas ST93. Sampai dengan detik ini, majelis, tergugat belum bisa menjawab pertanyaan penggugat berkaitan dengan ST yang pertama majelis, yaitu ST93.
Di dalam ST 93 disebutkan secara eksplisit kewenangan melakukan audit itu hanya 14 hari majelis. 12 Februari sampai 26 Februari 2024. Lalu permohonan perpanjangannya itu lompat dari 12 Mei kepada 12 Agustus. Itu perpanjangan pertama. Lalu perpanjangan kedua dari 12 Agustus kepada 12 September. Pertanyaan penggugat, dari tanggal 27 Februari sampai 11 Mei, di mana dasar kewenangan tergugat melakukan audit? Itu sampai sekarang tidak dijawab. Ya, sementara penggugat perlu menghadirkan ahli itu majelis untuk menerangkan itu. Ini menjadi pokok persoalannya majelis, ya. Jadi di ST 93 penggugat berikan emphasis atau penekanan majelis. Di ST 93 itu dengan tegas disebutkan 12 Februari sampai 26 Februari. Ya. Maka secara normatif itu bukan 3 bulan. Padahal pasal 25 mengatakan itu 3 bulan dan harus dituangkan. Faktanya yang dituangkan itu bukan 3 bulan majelis. Faktanya 14 hari kalender. Nah, pertanyaannya, dari tanggal 27 sampai perpanjangan yang pertama, 12 Mei tadi, kewenangan tergugat itu di mana dibuktikannya? Kita akan membuktikan pasal 52 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu dasar kewenangannya. Ya. Nah, itu yang menjadi persoalan majelis. Maka pada persidangan hari ini sebenarnya penggugat menunggu tanggapan tergugat. Karena di persidangan sebelumnya tergugat mengatakan pasal 25-nya sudah jelas. Pasal 25 per 35 ya, mengenai jangka waktu audit atau pemeriksaan. Ternyata tidak jelas. Ya, sampai dengan detik ini. Nah, itu yang kami mohon kepada majelis supaya ST tadi itu diperlihatkan dengan jelas. Kalau perlu majelis sidang berikutnya diperlihatkan secara onsite saja majelis, ya, supaya terang perkaranya, ya. Itu mengenai ST majelis, ya. Itu dulu majelis, mungkin nanti penggugat akan masuk ke materi yang lain berkaitan dengan hal-hal yang belum dijawab oleh tergugat majelis. Ya. Sementara penggugat fokus di ST dulu majelis. Oke. Tergugat sudah pernah menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan itu, atau kalau memang belum menanggapi ya nanti biar majelis lah yang akan menilai ya kalau sampai persidangan nggak ditanggapi. Silakan tergugat bisa ini terkait dengan ST tadi. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Sebetulnya kemarin kami sudah menyampaikan, tapi kan daya tangkap seseorang berbeda-beda Yang Mulia ya. Makanya kami akan mengulang lagi Yang Mulia. Terkait perpanjangan jangka waktu audit, kami sudah sampaikan Yang Mulia, bahkan kami sudah menyampaikan lewat diagram Yang Mulia, bahwa ada 3 titik tanggal yang kami akan paparkan, yaitu 12 Februari, 12 Mei, dan 12 Agustus. Yang terakhir sebenarnya ada 12 September, tapi yang paling krusial itu di 3, itu Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan PMK 200 Yang Mulia pasal 19 ayat 1, pelaksanaan audit itu diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan Yang Mulia, sejak tanggal penugasan. Kami juga sudah sampaikan Yang Mulia, kami sudah mengkotakkan juga kapan dihitungnya, yaitu dihitungnya adalah berdasarkan ST nomor 93 yang tanggalnya bukan 7 Februari tapi tanggal 12 Februari. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan Dirjen nomor 24 BC 2019 pasal 25 disampaikan tanggal penugasan adalah yang dimaksud dengan tanggal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ada tanggal dimulainya kegiatan pekerjaan lapangan. Nah,
Kalau kita melihat di ST 93 yang mulia, apakah itu adalah ST pekerjaan lapangan? Kita lihat yang mulia, di situ ada alamat 1 dan alamat 2 yang mulia, jadi itu adalah pekerjaan lapangan, bukan pekerjaan kantor. Mulai menghitungnya dari 12 Februari yang mulia. 3 bulannya dari mana? Ditambahkan yang mulia 12 Februari sampai dengan 12 Mei 2024. Sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya penggugat bertanya kemana dari tanggal 27 Mei sampai tanggal itu kemana gitu ya. Nah itu yang mulia. Kita menghitungnya dari ST 93. ST 93 di 12 Februari sampai dengan 12 Mei. Yang tercantum hanyalah di ST 93 hanyalah pekerjaan lapangan. Kami mengulangi yang mulia, bahwa audit itu terdiri dari 2, pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor yang mulia. Itu kami sudah ulangi yang mulia. Cuma mungkin kami harus mengulangi lagi biar langsung dapat diserap yang mulia. Kemudian yang mulia, kalau melihat diagram kami yang mulia di pentul kedua kami itu yang mulia, kami mengajukan permohonan perpanjangan itu sebelum jangka waktu itu berakhir. Jangka waktu berakhir dihitung dari mana? Dari 12 Februari ditambah 3 bulan yang mulia, yaitu 12 Mei 2024. ST audit berakhir yang pertama yang mulia. Kami ajukan dari tanggal 8 Mei. Tadi sudah dibuktikan yang mulia. Kemudian yang mulia, kami mendapatkan persetujuan pertama itu sampai dengan 12 Agustus. Berarti lompat lagi 12 Mei ke 12 Agustus yang mulia. Itu sudah disetujui yang mulia. Sampai 12 Agustus. Kemudian, karena belum selesai juga yang mulia, kami mengajukan yang kedua. Di persetujuan kedua itu sampai dengan tanggal 12 September 2024. Kami hanya mengajukan 1 bulan saja. Kapan kami mengajukan permohonannya? Itu di diagram kami jelas yang mulia. Ada perpanjangan, ada ND aju kedua. Nah itu yang mulia. Kemudian kami sudah sampaikan bahwa terdapat 2 kali permohonan perpanjangan ya yang mulia, di mana kami ini sudah mengikuti sesuai dengan aturan yang mulia. Pasal 25 ayat 5 Per 24 PC 2019, di mana diajukan itu sebelum jangka waktu penyelesaian audit selesai yang mulia. Kalau saya boleh bacakan yang mulia, dalam hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dan penyelesaian audit diperkirakan tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 3, Direktur Audit, Kanwil, atau Kepala Kantor Utama harus mengajukan perpanjangan kepada Dirjen sebelum jangka waktu 12 bulan berakhir. Nah, itu sebelum yang mulia. Nah, ini kami buktikan dengan ND 39 yang diajukan pada tanggal 8 Mei, yang permohonannya diajukan permohonannya sampai 12 Agustus, kemudian ND 68 yang pada tanggal 12 Agustus yang diajukan permohonannya sampai dengan 12 September. Kemudian ada 2 kali persetujuan perpanjangan yang mulia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah yang mulia Bapak Rusman Hadi menggunakan QR code yang mulia, dan baru saja kami cek yang mulia bahwa QR code itu bisa di akses yang mulia kalau misalnya menggunakan kamera. Kami sudah membuktikan yang mulia bahwa 2 kali persetujuan tersebut dikabulkan melalui ND 740 yang dikabulkan sampai dengan 12 Agustus 2024 dan ND 1238 yang dikabulkan sampai dengan 12 September 2024. Maka hal itu sangat membantah semua dalil-dalil daripada penggugat yang mulia. Kami mohon dapat dipertimbangkan semua alasan-alasan kami pada saat ini yang mulia. Kami sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi karena penggugat mungkin belum paham juga yang mulia, izin kami bisa menjelaskan sampai di situ saja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, untuk penjelasannya ada pertanyaan lain, penggugat? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penjelasan tergugat
kurang lebih mirip dengan penjelasan ahli mungkin majelis ya. Karena yang penggugat tanyakan itu sederhana saja. Ya, dokumen apa yang menjelaskan bahwa audit itu dilaksanakan 3 bulan pertama? Karena di dalam surat tugas dicantumkan hanya tanggal 12 Februari sampai dengan 26 Februari. Tergugat tidak perlu capek-capek menjelaskan, ya. Kita mencari fakta di sini. Pertanyaannya sederhana. Alat bukti surat apa yang menjelaskan itu? Kalau ada, silakan tergugat. Kalau nggak ada, nggak usah ditafsirkan. Demikian, silakan dijawab. Ya udah, nanti majelis yang akan memilih. Lanjut pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih majelis. Kalau tergugat tidak bisa menunjukkan alat bukti suratnya. Pertanyaan berikutnya majelis, penggugat kembali menanyakan apa yang disampaikan tergugat pada persidangan sebelumnya, ya, untuk mengungkapkan fakta. Pertanyaan penggugat berikutnya adalah yang belum dijawab oleh tergugat dan rencananya akan dijawab hari ini adalah mengapa tergugat menyampaikan surat akuo, ya, dengan 2 cara. Padahal rumusan norma pasal 14 ayat 1 itu menggunakan frase atau. Silakan tergugat. Ya, silakan penggugat tergugat secara singkat kenapa menggunakan 2 cara. Dijawab singkat saja. Baik Yang Mulia, kami hanya menekankan kembali, kami sudah menjelaskan, bahkan pertanyaan-pertanyaan singkat yang dijawab oleh rekan kami pada saat itu 2 minggu yang lalu sudah kami jelaskan juga Yang Mulia. Jadi pada intinya Yang Mulia, bahwa kami menggunakan email karena untuk SPKTNP itu memang tidak diatur Yang Mulia. Di 14 ayat 2 itu tidak diatur menggunakan apa. Jadi kami bisa saja menggunakan email karena tidak diatur Yang Mulia. Demikian. Dan mengapa 2? Ya kami pikiran kami yang pertama, kalau email itu kami harapkan penggugat mendapatkan lebih cepat. Dan mengapa pos? Kami juga ingin mengantisipasi bahwa penggugat juga harus mendapatkan hard copy-nya. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Jawaban dari tergugat tadi ya, bahwa tidak diatur katanya tergugat. Nanti penggugat akan hadirkan ahli majelis untuk menjelaskan bahwa surat akuo itu atau SPKTNP diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat 2 hanya boleh disampaikan melalui pos atau media atau jasa pengiriman lainnya. Tapi tidak apa-apa, itu kan versinya tergugat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada tergugat melalui majelis, yang penggugat juga ingin dapat jawaban majelis. Kemarin itu pada persidangan sebelumnya tergugat menyampaikan bahwa email bukan merupakan media elektronik. Lalu pada tanggapan yang sebelumnya, yang kata tergugat penggugat belum baca, tiba-tiba tergugat mengungkapkan satu frase baru majelis, namanya WhatsApp. Ya, nah penggugat perlu bertanya lagi kepada tergugat nih, ya, apakah WhatsApp itu media elektronik atau bukan? Apakah WhatsApp itu juga termasuk pertukaran data elektronik? Karena ini dimunculkan majelis di dalam tanggapannya tergugat, ya. Jadi melebar nih, katanya tergugat pertama email, sekarang melebar ke WhatsApp, ya. Mungkin itu dulu majelis, ya, supaya kita bisa memahami serumusan norma dengan baik. Terima kasih majelis. Atau ditanyakan ke ahli aja nanti itu, email apa, WhatsApp apa gitu, nanti biar majelis yang. Ya, penggugat akan tanyakan majelis. Hanya saja kan ini tergugat pada persidangan sebelumnya kan dia mengatakan penggugat belum baca majelis. Penggugat sekarang sudah baca. Ya, sekarang penggugat ingin bertanya dulu kepada tergugat. Ya, padahal tergugat hari ini tidak menyampaikan apa-apa. Seharusnya tergugat menyampaikan tanggapannya. Yang kami tunggu sampai tadi malam tidak ada, pagi ini juga tidak ada. Ya, jadi mau tidak mau penggugat harus bertanya majelis, ya, supaya faktanya terungkap.
Nah, siapa tahu karena tergugat sudah menuangkannya pada 2 minggu yang lalu, majelis, siapa tahu tergugat punya pendapat. Maka itu yang kami mau tanyakan, majelis. Ini sehubungan dengan tulisan tergugat sendiri. Demikian, majelis. Terima kasih. Makanya majelis, menurut majelis, karena ini terkait dengan email, apakah itu sarana elektronik atau tidak, ya ahli lah nanti yang akan menjelaskan, biar nanti majelis menilainya dari pendapat ahli saja. Ya, terima kasih, majelis. Kami bertanya ini karena kami ingin mengkonfirmasi tulisan tergugat, majelis. Itu saja. Nanti kami akan tanyakan ke ahli, majelis. Tapi kan kita perlu mendengar apa sih pendapatnya tergugat, kenapa tergugat berpendapat demikian, majelis. Nanti kami akan hubungkan dengan pertanyaan yang kami akan sampaikan kepada ahli, majelis. Mungkin tergugat punya jawaban, majelis. Terima kasih. Tergugat silakan bisa dijawab atau nanti kita tunggu aja penjelasan dari ahli. Kami sepakat dengan majelis yang mulia. Lanjut, ada lagi penggugat. Ya. Kemudian lanjut, majelis. Pada persidangan sebelumnya, majelis juga sudah memerintahkan tergugat untuk menyampaikan daftar hadir pembahasan akhir, majelis. Sampai detik ini juga itu belum disampaikan. Ya, kita perlu mencari fakta persidangan bahwa siapa yang hadir, siapa yang menyampaikan apa, majelis. Ya, nah kita ingin mengetahui sesuai dengan perintah ketua majelis pada 2 minggu persidangan sebelumnya. Nah, itu yang belum disampaikan, majelis. Jadi mohon majelis perintahkan tergugat dan pastikan apakah akan disampaikan sebagai alat bukti surat atau tidak, majelis. Demikian, majelis. Terima kasih. Tergugat sudah ada atau tidak ada, silakan bisa dijelaskan. Baik yang mulia, kami merasa yang mulia untuk pembahasan akhir daftar hadirnya itu tidak ada kaitannya yang mulia dengan materi yang kita sedang sidangkan pada saat ini yang mulia. Tapi karena memang diminta yang mulia, kami sedang mencarikan yang mulia. Terima kasih. Itu nanti majelis lagi yang akan menilai. Ada lagi penggugat? Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Penggugat akan lanjutkan karena daftar hadirnya tidak ada, majelis, padahal sudah disampaikan oleh tergugat. Penggugat berpendapat tergugat tidak bisa membuktikan siapa yang hadir, padahal penggugat sudah menyampaikan ya di dalam penjelasan atau dalam bantahan penggugat siapa-siapa saja yang hadir. Dan ini membuktikan majelis bahwa saudara Indra selaku auditor itu memang tidak hadir dan belum selesai menyiapkan KKA. Makanya KKA-nya tidak pernah ada. Ya, itu salah satu alat bukti yang kami sampaikan dan itu merupakan fakta persidangan dan mohon dicatat, majelis. Kemudian berkaitan dengan rencana menghadirkan ahli, majelis, kembali lagi kami hendak mengajukan 3 ahli, majelis. Pertama, kami hendak mengajukan ahli untuk membuktikan berkaitan dengan hukum acara sehubungan dengan pelanggaran prosedur yang memang tidak diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Ya, ada mazhab yang berbeda-beda di majelis ini, meskipun kita tahu ada lembaga gugatan dan ada lembaga banding. Ya, sementara perkara akuo ini kan lebih banyak kepada perkara yang berkaitan dengan prosedural. Ya. Nah, sementara di pasal 95, ya, prosedural itu tidak diatur. Oleh karenanya, menurut pasal 49 Undang-Undang KUP, hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan lain harus tunduk pada Undang-Undang KUP. Ya, itu rumusan norma pasal 49, maka penggugat perlu menghadirkan ahli, majelis, ya, sehubungan dengan lembaga gugatan yang juga sebenarnya berwenang untuk menangani perkara kepabeanan. Itu yang pertama, majelis. Yang kedua, berkaitan dengan ahli teknologi informasi untuk menjelaskan bahwa email maupun WhatsApp itu merupakan media elektronik atau merupakan pertukaran data elektronik, ya, dalam rangka membuktikan bahwa SPKTNP yang disampaikan melalui pos itu
sudah lewat waktu, dan SPKTNP yang disampaikan melalui email itu juga dilarang demi hukum sesuai dengan rumusan norma pasal 14 ayat 2 PMK 147, ya. Jadi itu yang kami akan hadirkan majelis hubungan dengan WhatsApp, media elektronik, begitu juga dengan PDE. Sekaligus membuktikan majelis tanggapan tergugat yang mengatakan bahwa di dalam pasal 1 angka 32/35 itu ada frase cesa. Di mana itu cesanya? Ya, itu katanya tergugat. Ya, rumusan normanya penggugat tidak pernah menemukan majelis, tapi biarlah ahli nanti akan menjelaskan. Ya, sederhananya sebenarnya semua adalah media elektronik. Ya, tapi karena tergugat memisah-misahkan itu supaya kemudian tidak terlihat pelanggaran jangka waktu penyampaian surat akwo, maka tergugat mendalilkan hal-hal yang tidak normatif. Oleh karena itu penggugat akan menghadirkan ahli itu majelis. Yang kedua, yang ketiga, penggugat akan menghadirkan ahli kepabeanan majelis untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh tergugat, bahwa surat akwo itu bisa dikirim melalui media apapun, kata tergugat. Penggugat menggarisbawahi majelis media apapun. Padahal jelas pasal 14 itu telah mengatur dengan tegas. Untuk SPP itu hanya boleh disampaikan berdasarkan norma pasal 14 ayat 1. Sementara untuk SPKTNP normanya hanya 14 ayat 2. Nanti ahli akan menjelaskan historisnya bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Ya, jadi tidak bisa apapun. Penggugat akan membuktikan bahwa tidak apapun, bukan apapun, ya, tapi secara tegas dan spesifik itu diatur. Nah, namun majelis, karena penggugat hari ini belum melihat ST 150 dan 248, nah penggugat mohon kepada majelis untuk memerintahkan tergugat, kalau memang sidang berikutnya dimungkinkan 1 minggu dari sekarang majelis, ya, surat tugas yang tadi itu yang tidak pernah dilihat oleh penggugat di muka persidangan itu diberikan terlebih dahulu, supaya alat bukti surat itu akan penggugat tanyakan kepada ahli sebagai alat bukti nomor 2, ya, yang nantinya penggugat akan gunakan di dalam perkara ini majelis. Jadi mohon kalau bisa surat-surat ini dilengkapi majelis oleh tergugat, kalaupun bisa diberikan hard copy-nya. Kalaupun dimungkinkan dikirimkan saja majelis, nanti penggugat ambil di sini atau memang diperlihatkan di muka persidangan biar lebih fair majelis. Lalu setelah itu baru penggugat akan menghadirkan ahlinya. Nah, kami mohon majelis, kalau memang surat itu bisa diperlihatkan 1 minggu dari sekarang, berarti 1 minggu berikutnya penggugat akan menghadirkan ahli yang pertama, kemudian ahli yang kedua 1 minggu berikutnya, atau ahli yang kedua bisa bersamaan dengan yang ketiga majelis. Demikian majelis permohonan penggugat. Ya, kita rencanakan ya agenda kita tadi sudah berdiskusi dengan panitera dan juga memperhatikan berkas-berkas yang sedang ditangani oleh Majelis 17A. Jadi kami tentukan untuk perkara ini masih ada waktu untuk 2 kali sidang ya. 2 kali sidang, yaitu di tanggal 4 Juni. Ulangi. Tanggal 11 Juni sama tanggal 18 Juni. Terkait dengan 2 ST tadi, silahkan nanti di-upload saja ya. Nanti tapi di tanggal 11 Juni juga bisa ditunjukkan. Jadi ini Mohon izin yang mulia. gugat untuk bisa mengalokasikan antara tanggal 11 Juni dan 18 Juni ya, bagi para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Jadi karena waktu 2 persidangan ini, karena juga majelis membaca penjelasannya sudah
banyak, sudah lengkap, majelis nanti tidak mengalokasikan waktu sidang untuk simpulan akhir ya. Jadi kalau misalnya tadi dimohonkan oleh penggugat, silakan tanggal 11 Juni untuk dihadirkan ahli, kemudian tanggal 18 Juni juga silakan disampaikan ahli. Itu untuk penggugat. Kemudian untuk tergugat terkait dengan 2 ST tadi dan juga mungkin dokumen-dokumen, surat atau catatan yang ditanyakan oleh penggugat untuk bisa dikirimkan, diserahkan ke majelis secara soft copy dan hard copy ataupun aslinya nanti bisa ditunjukkan di muka persidangan. Itu ya. Ya, mohon izin yang mulia. Izin majelis. Ya. Terima kasih untuk rencana persidangan berikutnya. Kalau kami lihat jadwal majelis, memang deadline kita kan tanggal 19 Juni majelis. Ya. Makanya majelis agendakan tanggal 18. Ya. Nah, kami mohon 18 itu boleh jadi kesimpulan majelis, ya. Tapi tanggal 11-nya kami akan menghadirkan ahli. Hanya kan ahli kami 3 majelis. Nah, majelis kan pernah menyampaikan di persidangan sebelumnya kalau bisa sidangnya jangan terlalu lama. Makanya kami usulkan majelis tanggal 28 atau tanggal 4 ini mohon diberikan 1 kali sidang lagi supaya ahlinya kita split menjadi 2 majelis. Ya, jadi tidak terlalu lama dalam satu persidangan 3 ahli. Ya, kecuali kalau majelis berkenan tidak masalah. Kebetulan untuk tanggal 11 itu WP-nya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya tanggal 11 ahlinya langsung 3 juga masih ada alokasi ya. Itu aja. Kalau memang tanggal 18 minta ada simpulan akhir, berarti tanggal 11 silakan 3 ahlinya bisa dihadirkan penggugat. Oke, jadi majelis tidak masalah majelis ya. Ya. Untuk 3 sekaligus ya. Oke. Tadi penggugat hanya berpikir kalau bisa dibagi 1 di 1 sidang, kemudian sisa 2-nya di sidang yang lain begitu. Sama nanti dikirimkan ya agama dari ahli ya, biar kami siapkan itu ya penggugat ya. Ya, mohon izin yang mulia. Ya, baik majelis. Nanti katanya ya KTP, CV dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi ahli. Hanya saja majelis kami sudah mengajukan permohonannya ke kampus itu sebenarnya kami mendahului khawatirnya waktunya kan mepet majelis. Jadi yang sudah disetujui oleh kampus itu di tanggal 28 dan tanggal 4. Jadi surat tugasnya kami gunakan tanggal itu saja majelis. Untuk yang nanti tanggal 11 majelis. Ya, boleh. Ya. Ya udah ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Minum jamu lah nanti biar. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kita di-mute kali ya. Izin majelis satu lagi sebelum lupa. Ya, itu bisa Suara siapa yang bisa kedengaran? Mohon izin yang mulia. speaker Supaya kami akan untuk ditanyakan. Karena kalau tidak, ya. Ya. Tadi udah Bukan menjanjikan sesuatu pun tidak dipenuhi mas. Mohon kiri. Kami sebenarnya mohon kepada majelis untuk persidangan ahli ini kalau bisa tergugat itu dihadirkan on-site saja majelis. Supaya jelas nih perkaranya. Dan kemudian juga tergugat punya hak yang sama untuk bertanya secara langsung majelis. Hanya untuk persidangan menghadirkan ahli majelis. Demikian, terima kasih.
Ya, biar maksimal ya, silakan untuk tergugat di tanggal 11 ya. Kita onset ya Mohon izin, suara saya terdengar nggak Yang Mulia? di sidang kita sedang Nggak dengar. Mohon izin Yang Mulia. surat Sabotasenya. untuk segera di-upload baik di drop Sinyal kita kayaknya. Oh, bukan sinyal mereka. Ini sih. Mereka itu. Mohon izin Yang Mulia. yang mau disampaikan. Suara saya terdengar nggak Yang Mulia? Ya, silakan tergugat. Suara saya terdengar nggak Yang Mulia? Apakah suara kami terdengar yang mulia? Apa maju? Ada berarti suaranya nggak masuk, nggak masuk. Izin yang mulia, apakah suara kami terdengar? Enggak masuk. Yes. Isinya mereka yang bunyi. Ya, udah silakan tergugat. Udah, Suara saya cukup terdengar nggak Yang Mulia? ya terdengar silakan. Alhamdulillah. Baik Yang Mulia, kami singkat saja Yang Mulia. Tadi karena penggugat menyampaikan terkait daftar hari pembahasan akhir, kami sudah menemukan Yang Mulia. Kami sudah mempunyainya, nanti kami akan kirimkan Yang Mulia di rapat pembahasan akhir tanggal 16 Agustus. Dan di sini juga ada Bapak Alessandro Rey sebagai kuasa hukum yang menandatangani. Demikian Yang Mulia. Ya, maunya surat-surat yang menurut tergugat itu bisa sebagai bukti, silakan ya dikirim. Sama tadi ada dokumen-dokumen, utamanya tadi ya ada ST 150 dan ST 248 untuk bisa diserahkan ke majelis ya. Nah, kemudian untuk tanggal 11 Juni kita sidang onset ya, tergugat ya. Baik Yang Mulia, siap. Ya, baik. Cukup ya? Satu lagi majelis sebelum lupa, kalau memang dimungkinkan majelis seperti yang penggugat mohon kepada majelis ya, tim pemeriksanya juga diperbolehkan untuk hadir tanggal 11 majelis. Demikian, terima kasih. Ya, itu permohonan silakan kalau memang memungkinkan bisa dihadirkan kan tergugat ya. Baik, cukup ya. Sidang kita lanjutkan tanggal 11 Juni, agendanya ahli dari penggugat, nanti silakan penggugat bisa disampaikan ke majelis agama, sipil, dan lain-lain, sehingga nanti majelis juga bisa mempersiapkan untuk bisa menggali informasi dari ahli. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 11 Juni 2025. Dengan selesainya sidang pemeriksaan atas nama pemohon gugatan atau penggugat PT Kinming Hua Engine, maka sidang pemeriksaan secara onsite dan hibrid Majelis 17A hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 telah selesai. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Ya, silakan penggugat kalau mau meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih majelis, terima kasih tergugat. Terima kasih Majelis Ya, Gugat.